Kita sambung, saudara, berkaitan dengan ada upaya dari seorang Ibu Santi Warastuti dari Sleman, Jogja yang memohon legalisasi ganja. Kita sambung obrolan kita, masih saya bersama Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, juga Bang Arsul Sani dari Komisi 3 DPR RI. Kang Asep dulu, sambil nunggu Ibu Santi mudah-mudahan bisa bergabung, ada kesulitan untuk nyambung dengan kita di Zoom dan audionya. Kang Asep, kan ada semacam kontradiksi tadi di undang-undang, walaupun morfin udah digunakan dan lain-lain, tapi untuk ganja dan segala macam masih ada, saya menyebutnya keraguan untuk menggunakannya, walaupun di beberapa hal Kang Asep punya buktinya bahwa pernah juga digunakan dan lain-lain begitu ya. Nah, bagaimana kita berpikirnya nih supaya ketemu jalan tengahnya sedemikian rupa sehingga kalau benar-benar untuk kemanusiaan ini bisa tetap dijalankan. Apakah memungkinkan seperti itu, Kang Asep? Yang pertama gini Mas Bayu, jadi kan ini saya ini muridnya Pak Asrul, jadi kalau membaca pasal Natar dulu, asas itu narkotika itu boleh kepentingan ilmiah maupun penanganan kesehatan. Nah, baru dikecualikan katakan Pak Asrul tadi 8 ayat 1 golongan 1. Tapi kan tadi di pasal berikutnya ada konvensi internasional, kepentingan internasional, kepentingan nasional. Nah, atau dalam praktek sudah memang digunakan dan nggak ada masalah sebenarnya. Jadi 8 ayat 1 itu memang di praktek menjadi masalah. Tapi kan golongan ini kan bisa berubah-ubah, bisa di golongan 1. Ya, tapi dalam praktek otomatis dikesampingkan. Tapi kan tadi prinsipnya sekali lagi narkotika itu legal untuk kepentingan ilmiah dan pelayanan kesehatan itu, kecuali dibatasi 1, 2, dan 3. Tapi golongan itu bisa berubah berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan atau dalam praktek, nah dikesampingkan untuk kepentingan medis tadi, rehabilitasi medis. Jadi pihak-pihak tertentu siapapun dengan alasan untuk kepentingan rehabilitasi medis boleh, cuman prosesnya tadi melalui proses istilah Pak Asrul farmakologi atau PBF industri. Nanti yang meresepkan kepada itu boleh tadi kan hanya tenaga medis, dokter gitu kan. Tapi kalau dokter puskesmasnya Pak Asrul, dokter puskesmasnya Asep, ya jangan dulu lah jadi buka puskesmas selama saya belum puskesmas, Pak Asrul. Jangan. Nah, yang kita khawatirkan selalu saya bilang, kalau yang memang kepentingan medis, rehabilitasi medis bilang di undang-undang sangat dibuka sekali penjelasan tempat pasal 7. Oke, pertanggungjawabannya yang sangat penting secara medisnya begitu ya. Bang Arsul, kalau begitu tadi Bang Arsul menyebut oke, sekarang belum mungkin di revisi undang-undang ini masih mungkin untuk dilakukan sesuatu. Saya kurang tahu begitu dari sisi waktu dan lain-lain. Tapi apakah ada jalan tengah yang bisa disisipkan sehingga kalau betul-betul untuk kepentingan medis semacam ada instruksi dari Kementerian Kesehatan melalui Pak Menteri Kesehatan sedemikian rupa ini bisa begitu. Jadi betul-betul terawasi atau bagaimana begitu? Ada kemungkinan nggak hal-hal ini kemudian bisa tidak lagi menjadi perbincangan, tapi kalau untuk kemanusiaan ini bisa segera dilakukan. Bang Arsul. Mas Bayu, kan undang-undang atau RUU yang kami akan bahas ini, pertama dari sisi materi tidak merubah baik pasal 7, pasal 8 maupun pasal 11 yang tadi disebut oleh Pak Asep Iriawan. Tetapi kan undang-undang ini tidak mengatur secara detail. Undang-undang ini hanya meletakkan politik hukum kita, ya, politik hukum kita terkait dengan narkotika sebagai obat, katakanlah, atau sebagai sarana pemulihan kesehatan, kan itu, ya. Nah, jadi sebetulnya, ya, tentu walaupun ini hanya merubah politik hukum, kan kita harus ngelihat juga, ya, secara empirisnya, jadi evidence base-nya seperti apa gitu ya, harus kita lihat. Nah, kalau memang kita lihat itu memungkinkan, maka sebetulnya pasal 8 ayat 1 itu tinggal diubah sedikit saja. Sekarang kan bunyinya narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Bisa saja, bisa ini misalnya setelah kita melihat, mendengarkan dokter, para ahli kesehatan, farmakolog, dan kemudian disajikan bahan-bahan penelitian yang empiris itu tadi, misalnya diganti jadi narkotika golongan 1 dapat digunakan ya untuk kepentingan kesehatan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur di dalam, misalnya
apakah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri kesehatan. Jadi hanya tinggal meletak itu. Soal detailnya nanti itu menjadi kebijakan tentu pemerintah, CQ Kementerian Kesehatan, yang itu sekali lagi basisnya harus evidence based research, kira-kira kan seperti itu. Itulah yang terjadi pada morfin sekarang begitu, karena sudah basic evidence-nya secara medis sudah dibuktikan oleh dunia medis, kira-kira begitu. Saya ke Bu Santi kalau gitu, Bang Arsul sama Kang Asep. Bu Santi, selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Ya, dengan Bayu, dengan Kang Asep, dan juga Pak Arsul Sani, Bu Santi. Tadi sama Pak Arsul juga udah ketemu ya di televisi tetangga. Terima kasih Ibu Santi di sini. Bu, simpati kami Ibu menyuarakan ini supaya kemudian kalau memang betul ini untuk kepentingan kemanusiaan seperti untuk medis, untuk putri Ibu Pika, ini sedang kita bicarakan. Menurut saya sih ada harapan begitu, tapi Ibu sendiri sebenarnya apa sih yang Ibu inginkan? Karena Ibu kan memohon ke MK nih, Mahkamah Konstitusi, sudah cukup lama dari tahun 2020 ya Bu. Ada Pak Arsul di sini mungkin sekali lagi menyampaikan begitu. Sebenarnya harapan Ibu cuma kepastian hukum aja gitu ya Bu, boleh atau tidak? Benar ya Bu Santi? Ya, yang pertama itu tentu saja kepastian hukum untuk keperluan medis anak saya. Jadi nanti pun misalnya semoga kepastian hukumnya hasilnya bagus, tentulah proses untuk menjadi obat tidak mudah, saya tahu. Perlu penelitian dulu, perlu yang lain-lain dulu, izin dan lain-lain. Yang saya harapkan memang seperti itu. Jadi nanti secara medis pun penggunaannya terawasi, terarah, dan dosisnya pun dari pihak medis gitu. Jadi kita menggunakan pun dengan aman, kita udah ada tahu dosisnya, cara pakainya, berapa kali sehari, seperti itu. Jadi misalnya nanti bisa kita dapatkan di Indonesia, tentu kita bisa akses lebih mudah. Kalau kita bicarakan hanya untuk Pika, beberapa komen di media sosial saya tahulah, kita bawa ke Thailand, kita bawa keluar, itu hanya untuk Pika saja, menyelesaikan satu Pika. Bagaimana dengan Pika-Pika yang lain gitu loh. Tidak semua orang tua punya kemampuan untuk membawa anaknya ke luar negeri, untuk membawa anaknya berobat gitu. Jadi saya berdiri ini bukan hanya untuk satu Pika, tapi banyak Pika yang lain gitu loh Mas Bayu. Ya, dimengerti Ibu Santi. Terima kasih untuk upaya ini untuk ibu-ibu yang lain juga yang mungkin putra atau putrinya juga membutuhkan legalisasi dari ganja untuk medis. Bu, tadi waktu kita ngobrol kita pengen tahu Bu, izin ya Bu, Ibu Santi. Ibu mengertinya bahwa Pika membutuhkan ganja ini itu dari mana? Berdiskusi dengan dokter yang selama ini merawat Pika atau dari mana sehingga kemudian nih saya butuh ganja untuk medisnya Pika. Nah itu boleh tahu Bu Santi dari mana? Oke, gini Mas Bayu. Jadi Pika itu sudah sakit sejak tahun 2015. Sampai sekarang 2022 itu bukan waktu yang sebentar gitu. Sekitar 7 tahun. Bukan butuh banyak effort, banyak mental, air mata. Itu sungguh sangat melelahkan dan sangat berat. Dari melihat anak sehat, bisa lari-lari, bisa bicara, bisa ngomong, kemudian sekarang tidak bisa apa-apa, itu sangat berat bagi saya. Mungkin juga bagi ibu-ibu yang lain gitu. Saya bukan tidak berjuang, bukan tidak berobat secara medis, sudah dari awal 2015 saya sudah mencoba, sudah berobat melalui medis, sudah ke dokter. Pika sudah konsumsi obat kejang itu 3 macam. Alergi sudah pernah, ganti obat. Sekarang pun ada alergi lagi. Kata dokter karena efek pemakaian obat jangka panjang. Dari awal 2015, saya mendapatkan informasi itu dari, karena saya waktu itu bekerja di Bali. Bos saya waktu itu, karena orang luar, dia pas posisi di luar, saya dikirimin foto, botol. Santi, ini di negaraku
bisa untuk obat epilepsi karena waktu itu yang kelihatan pertama muncul kan kejang. Saya bawakan ya, dia bilang begitu. Tapi kan saya bilang Indo masih belum legal di Indonesia saat itu dan sampai sekarang. Jadi saya tidak berani untuk memberikan obat itu kepada Pika. Ya. Setelah itu tahun 2015 saya pulang kembali ke Jogja. Nah, setelah itu perkembangannya saya bertemu dengan Ibu Dwi Pertiwi, Ibu almarhum Musa. Ya. Beliau membawa Musa ke Australia untuk terapi ganja medis di sana. Dan perkembangannya signifikan, Mas Bayu. Nah, itu kan sebagai ibu saya juga pengen dong memberikan yang terbaik buat anak saya. Kalau misalnya kok Musa bisa perkembangannya bagus, Pika kenapa tidak gitu. Tapi kan banyak kendalanya. Saya terkendala pertama ya biaya, karena membawa keluar itu kan butuh biaya mahal. Dimengerti, ya. Kemudian kami ibu-ibu ini dengan beberapa LSM juga kemudian maju ke MK untuk peninjauan kembali Undang-Undang Narkotika itu, Mas Bayu. Ya, oke, ya. Baik, Bu Santi, kami dapat gambarannya dan doa kami selalu buat Ibu dan Pika dan keluarga supaya nanti ini ada sesuatu yang hasilnya baik untuk Pika dan Ibu dan keluarga. Nah, Bang Arsul, dengan situasi seperti ini, saya sedikit melihat ke negara-negara yang sudah bisa melakukannya. Apakah ini juga bisa cukup bagi Indonesia untuk melihat apa yang sudah dilakukan di Australia mungkin, di Thailand juga gitu, untuk kemudian diterapkan. Saya yakin dunia medis kita juga sebenarnya melihat ini semua begitu. Tinggal mungkin situasi undang-undang kita membuat kita kagok begitu, Bang Arsul. Apakah ini bisa dicarikan jalan tengahnya agar Pika beserta Ibu Santi dan banyak lagi ibu dan putra atau putri lain yang mengalami ini bisa mendapatkan pengobatan di sini. Tentu biayanya akan jauh lebih murah. Tentu akan banyak orang yang bisa sangat membantu karena dari sisi biaya bisa banyak yang membantu. Bang Arsul. Mas Bayu, saya kira kami sebagai pembentuk undang-undang, baik DPR dan pemerintah itu harus terbuka pikirannya. Ya. Harus terbuka juga melihat kemungkinan-kemungkinan baru, ya. Meskipun itu harus dilakukan dengan hati-hati. Saya kira yang diinginkan oleh Santi ya untuk Tika itu kan juga kehati-hatian juga, ya. Nah, karena itu ya hemat saya ya kita memang perlu melihat ke negara lain juga seperti apa ya. Meskipun tidak harus juga kemudian kita kunjungi semua, nanti Kang Asep keberatan juga kalau kita kebanyakan jalan-jalan begitu ya. Nah, karena itu kami saya kira ya mengundang teman-teman masyarakat sipil ya untuk juga mensupport kami dengan katakanlah bukti-bukti ya, katakanlah riset report ya, riset study tentang ya penggunaan ganja untuk keperluan medis itu ya. Yang komunitas dari dunia kesehatan mungkin juga bisa mendengarkan imbauan ini, jadi berikan masukan ke Komisi 3, begitu Bang Arsul ya? Betul, karena ini akan dibahas di Komisi 3 kebetulan ya. Oke, jadi ini sebetulnya untuk revisi RUU narkotika ini masih memungkinkan untuk ada perubahan-perubahan signifikan untuk hal-hal yang dimohonkan oleh Ibu Santi. Masih terbuka ya, Bang Arsul ya? Iya, meskipun tadi di dalam RUU yang disampaikan pemerintah ya pasal 7, pasal 8, pasal 11 itu tidak disentuh-sentuh ya. Tetapi tentu DPR juga bisa kemudian menambahkan. Dulu pengalaman ya undang-undang terorisme itu Mas Bayu ya yang kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 ya. Itu apa yang kita sahkan itu boleh dibilang tambahannya juga 100% dari yang ada di RUU yang disampaikan pemerintah. Nah, kenapa kok kami menambahkan banyak hal? Ya karena ada masukan dari berbagai elemen masyarakat sipil, dari akademisi, dari ormas, ya termasuk dari kalangan tokoh-tokoh Islam. Jadi saya kira ini juga kami pertama tidak boleh juga kemudian cepat-cepat tanpa
mendengarkan Ya. itu tadi dari semuanya. Tetapi sekali lagi karena kami juga terbatas juga ya latar belakang keahliannya ya, maka kami juga perlu disupport, diberikan masukan ya. Ya. Tidak harus dalam bentuk rapat resmi RDPU, tidak harus, Ya. tapi bisa kok. Itu. Ya, oke. Saya tahu banyak anggota Komisi 3 termasuk Bang Arsul Sani yang bisa ketemu secara informal. Jadi saya mengimbau kepada semua pihak untuk berikan masukan ke Komisi 3 hari ini nih, mudah-mudahan sampai supaya apa yang dialami Ibu Santi dan Pika ini bisa kita atasi secara bersama-sama. Komisi 3 sudah membuka diri paling tidak lewat Bang Arsul Sani. Bu Santi, saya pengen tahu sedikit mumpung ada Kang Asep nih yang punya banyak kenalan sedemikian rupa di dunia hukum kita termasuk di Mahkamah Konstitusi, Bu Santi. Perkembangan terakhir kontak dengan Mahkamah Konstitusi kapan dan apa yang dijanjikan, perkembangan atau update-nya seperti apa? Dari keinginan Bu Santi akan mendapatkan kepastian, boleh nggak sih saya gunakan ganja untuk medisnya Pika begitu? Dan ibu-ibu juga yang lain untuk putra-putrinya. Bu Santi, sampai di mana itu? Ya, begini ya Mas Bayu, kalau dari MK sampai sekarang kita masih menunggu ya Mas Bayu, sudah 8 sidang. Dari kita mengajukan November 2020 mengajukan permohonan itu. Ibu didampingi tim pengacara begitu? Iya, yang ada pendampingan. Okay. Tapi sampai sekarang ini masih menunggu kami dari Mahkamah Konstitusi begitu Mas Bayu. Jadi harapannya dan ini bukan Ibu Santi sendiri ya, betul ya Bu? Ada bersama-sama dengan orang tua yang lain untuk memohon agar ini bisa dilegalisasi untuk medis begitu. Harapannya seperti itu. Ya, baik. Kang Asep, sampai di titik ini Kang Asep punya saran nggak buat Ibu Santi dan kawan-kawan yang sedang mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Kang Asep? Masih. Suaranya Kang Asep belum terdengar nih. Bu Santi, saya beri semangat ke Bu Santi. Prinsipnya sekali lagi, kalau untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, laboratorium, pelayanan medis itu boleh. Cuman tadi harus mulai prosedur itu. Nah sekarang yang kedua, sekali lagi ya, yang penting itu ya, soal perubahan golongan tadi oleh Pak Arsul sudah disebut, jadi nggak usah khawatir bahwa itu ada pasal 8 ayat 1 ya, karena selama ini sering dikesampingkan tuh pasal 8 ayat 1 soal golongan itu. Jadi kalau sekarang boleh tahu ke Bu Santi dulu alasannya ini diuji ya bertentangan dengan apa Bu Santi? Dulu ke MK alasannya pengacara pakai apa? Karena ganja itu kan masuk golongan 1 Pak, jadi belum bisa diotak-atik. Ya, maka tadi saya bilang Pak Arsul udah jawab kan bahwa itu akan bisa melalui PP, melalui Kepres, keputusan menteri. Nah itu materi mungkin juga, mungkin di MK hambatannya ya udah tegak terlalu ini. Karena dalam praktek juga di RU yang baru ya maupun RU yang baru pasal 78 tetap. Karena prinsipnya tetap bisa digunakan dengan kekecualian, dengan exception tadi ya. Nah, saya ya sekali lagi, kalau hukum itu kan substansi yang mengerti kan orang farmakolog, orang farmasi, orang kesehatan. Ya kalau menjadi undang-undang ya tentu kan substansinya dari mereka. Ya apapun juga. Kita nggak bisa Pak Arsul dan kawan-kawan menyebut norma, ini nggak boleh. Ya, yang tahu kan istilahnya substansinya, materi pokoknya ya tenaga medis atau tenaga farmakolog. Nah tapi kalau tenaga farmakolog nanti masih tidak membolehkan dan beberapa kekecualian, ya saya pikir saya termasuk ya memang tetap pasal 78 maupun pasal 11 memang konsepnya juga tetap gitu kan. Jadi harapan kepada tadi ya pihak-pihak tertentu jangan berdasarkan evidence, berdasarkan keterangan lain-lain, harus tetap ya rekomendasi dari tenaga medis bahwa ini misalkan Bu Santi putranya harus menggunakan ini, bukan membaca pengalaman Bu Santi. Mohon maaf ya Bu Santi, mohon maaf punten sekali lagi. Ya harus misalnya rekomendasi dokter pribadinya Bu Santi misalkan, atau ini harus, tapi kan faktanya ternyata Bu Santi ternyata karena kebanyakan makan obat ya sehingga harus kalau boleh tanya maaf Bu Santi ya, sekali lagi maaf sekali lagi ya, sekali lagi punten. Udah tanya lagi ke pihak dokter bahwa harus menggunakan ganja medis gitu. Kan Bu Santi di belakang tuh tolong anakku butuh ganja medis. Apakah pernah ada dokter yang mengatakan misalkan dokter siapa ya bahwa ini harus menggunakan ganja medis gitu? Mohon maaf punten maaf. Ya. Terus terang aja ya Pak ya, saya juga mohon maaf sekali ya. Saya udah 7 tahun loh pegang Pika. Kalau Bapak mau coba dulu pegang Pika boleh, monggo. Dan saya sudah, monggo, sebentar maaf ya. Sebentar, saya sudah
ke dokter. Kalau dokter pasti nggak ada yang menyarankan ke ganja medis karena mereka juga tahu kan di Indonesia nggak ada gitu loh. Pasti nggak ada. Mereka pasti menyarankannya ke obat medis yang memang konvensional yang bisa didapatkan di Indonesia gitu. Iya, oke. Gitu. Oke, jadi titiknya di situ ya Kang Asep ya. Memang kebetulan berbeda dengan morfin yang memang sudah sedemikian rupa digunakan di dalam medis. Untuk ganja ini tampaknya belum. Nah ini yang kita mudah-mudahan bisa ketemu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu. Kalau saja ada dunia medis, maksudnya Kang Asep kan kira-kira gini, kalau dari dunia medis ada dokter yang kemudian mengajukan ini, mungkin ini akan lebih kuat sedemikian rupa. Saya kembali ke Bang Arsul bahwa mungkin di dunia medis Indonesia pun masih belum ada yang secara empirik ini dianggap memang betul-betul bisa menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Mungkin berbeda dengan negara lain begitu, atau belum sekuat morfin lah hal ini. Nah titik-titiknya di situ yang mudah-mudahan nanti Bang Arsul sudah memberikan Ibu Santi, mudah-mudahan Komisi 3 sedang membahas RUU Narkotika, ini masukan-masukannya bisa berarti. Saya sih menganggapnya mudah-mudahan ada jalan tengah lah, ada jembatan kecil lah untuk Ibu Santi sebagai orang tua, untuk Pika dan yang lain begitu, bahwa ya ini bisa dicoba, dilakukan sedemikian rupa sebagai sebuah upaya. Karena di negara lain sudah dilakukan. Nah mudah-mudahan inilah ya. Bu Santi, kita belum bisa menyelesaikan apa yang Ibu mohon dari obrolan kita. Tapi boleh saya minta harapan Ibu lagi berkaitan dengan ini untuk kita semua lah. Termasuk Komisi 3 ada Bang Arsul dan dunia hukum kita ada Kang Asep yang nanti bisa menyampaikan ini atau bisa didengar. Kalau misalnya ini belum bisa, boleh saya tahu Bu, apa yang akan Ibu lakukan sebagai sebuah upaya? Saya ingin tahu juga suara dari para orang tua yang lain yang kebetulan berkumpul bersama Ibu Santi. Kalau upaya di MK ini belum berhasil, nanti diumumkan, oh belum bisa digunakan. Apa yang akan Ibu Santi lakukan dan teman-teman, Bu Santi? Jadi begini Mas Bayu, kita kan memang tidak menutup kemungkinan ada alternatif obat lain yang bisa untuk Pika dan teman-teman. Tapi ini kan sebagai salah satu obat, saya juga memohon untuk diteliti dulu, bukan karena proses menjadi obat. Jangankan ganja, kunyit aja mau jadi obat kan diteliti dulu juga. Setuju. Itu proses dulu, kemudian saya tahu jalannya memang susah. Tahun, 2 tahun, kalah 10 tahun nggak apa-apa. Yang penting tetap jalan, tetap ada prosesnya gitu. Jadi ya misalnya nanti pun ditolak hasilnya, misalnya oh tidak bisa gitu ya. Ya memang kalau memang itu dari negara tidak bisa ya nanti coba kita wait and see dulu, kemudian coba kita rembukan dulu bagaimana dengan ibu-ibu yang lain, dengan tim kita juga bagaimana, atau kita mengajukan kembali atau bagaimana. Ya saya belum bisa ini sih karena belum keputusannya belum ada jadi belum bisa berandai-andai gitu. Saya mohon maaf, saya tidak ingin, mungkin ada yang berpikiran negatif, banyak sih saya tahu, tapi saya hanya ingin memberikan alternatif obat lain untuk anak saya. Monggo kalau ada yang mau, oh ganja nggak bisa, coba dikasih si ini masih manjur, oke. Saya nggak menutup gitu loh Mas, tapi ini kan alternatif gitu loh. Iya. Oke, terbayang Ibu Santi, saya terima kasih Ibu berbagi kepada kita, Ibu berdiri bersama ibu-ibu yang lain untuk Pika, putra-putri yang lain yang juga mengalami masalah kesehatan seperti Pika. Saya terima kasih Ibu bersuara untuk ini sehingga kemudian kita sama-sama bisa mendengarkan dan mencari jalan keluarnya. Mudah-mudahan ini yang terjadi setelah kita ngobrol bersama Bang Arsul Sani di Komisi 3, Kang Asep dari dunia hukum kita sedemikian rupa. Mudah-mudahan maksud baik Ibu untuk orang tua dan putra-putri yang lain yang sedang sakit diterima dengan baik juga. Bukan untuk hal-hal yang lain, betul-betul untuk keperluan kemanusiaan dalam hal ini medis. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau saya agak terbawa emosi karena kalau menyangkut anak saya memang gampang. Iya. Hati, maaf. Iya, setuju Ibu, tidak apa-apa. Doa kita semua buat Ibu dan keluarga, dan terutama salam sayang kami untuk Pika, salam untuk orang tua yang lain dan putra-putri yang lain yang sedang sakit. Mudah-mudahan ada jalan tengah nanti, saya meyakini itu. Amin.